Nah, sekarang apa kepentingannya kita berkomunikasi? Apa kepentingannya? Saya mau membutuhkan, ya. Ini dulu, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan, ya. Keinginan itu selera, ya, tapi belum tentu butuh. Mau contoh, kau masuk mall, mau semua itu ambil isinya itu baju di dalam, ya kan? Tapi betul kita butuhkan. Nah, orang Indonesia kadangkala melupakan asas kebutuhan, memprioritaskan gengsi. Nah, ketika saya membutuhkan sesuatu, saya mesti berkomunikasi. Misal, saya mau pinjam uang, ya, saya mesti ngomong. Bagaimana caranya saya bisa pinjam duitnya ini dan tanpa dia sadari keluar dompetnya? Itu kemampuan berbicara. Dalam komunikasi disebut komunikasi efektif. Itu banyak digunakan komunikasi efektif ketika kita menjual. Bagaimana saya produk saya jual ini, ya, bagaimana saya punya jual ini, bisa dia beli dengan cara dia tidak terpaksa. Itu ada lagi mata kuliah namanya iklan dan promosi dalam komunikasi. Nah, dalam berinteraksi itulah untuk memenuhi hajat. Dulu dia barter. Barter ini bagiannya orang pendidikan, orang jurusan ekonomi. Tapi jurusan kita, bagaimana simbol bisa terjadi barter? Simbol itulah kita ngomong. Tidak bisa ngomong, maka kita pakai nonverbal. Contoh ya. Nah, saya membutuhkan ini, ya kan? Tapi dia tidak bisa ngomong. Saya kasih gini. Pasti dia paham, iya toh, tanpa bicara. Saya membutuhkan ini, dia punya, saya haus, maka saya harus berkomunikasi dengan dia. Komunikasinya bisa saya bilang, saya beli kau punya, tapi karena dia tidak tahu, misalnya dia orang Inggris, saya orang Bugis, tidak bisa kan, tidak nyambung komunikasinya verbal, maka kita pakai non verbal. Caranya dia pasti tahu ini uang. Pasti dia bilang nah, setuju, itu komunikasi. Karena saya butuhkan ini, kalau saya tidak minum saya haus, dehidrasi lama mati, ya kan? Maka komunikasi dibutuhkan untuk apa? Mempertahankan hidup. Contoh lagi, dulu kan belum ada namanya uang. Tahu enggak uang? Apa itu uang? Apa definisi uang? Alat pembayaran resmi dari sebuah negara. Itu uang. Ada pembayaran tapi tidak resmi, uang palsu. Nah, itu uang. Nah, dulu belum ada namanya uang, maka mereka bertransaksi dengan cara barter. Untuk barter itu mesti saling meyakinkan. Saya punya beras tapi saya tidak punya ikan. Saya orang punya sawah, dia nelayan, ya kan? Maka kita barter. Yes. Ada ikanmu? Oke, tulas. Berapa aku mau tukarkan? 2 liter. Itu berkomunikasi. Karena kalau tidak ada komunikasi itu, maka susah kita memenuhi kebutuhan. Maka komunikasi mutlak dibutuhkan untuk apa? Mempertahankan kelanjutan hidup. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa itu komunikasi? Ada yang sudah pernah baca? Apa itu komunikasi? Banyak sekali definisi komunikasi, tapi yang paling populer, ya, yang paling populer itu formula Laswell. Ini lagi, mumpun saya ingat. Adik-adik sekalian, nanti selesai kuliah, download semua kamus besar bahasa Indonesia, semua wajib download aplikasinya. Karena kita orang komunikasi, apa yang kamu ngomong harus kau tahu. Ya, misal kamu bicara tentang depresi. Saya depresi, tapi kau tidak tahu apa itu depresi. Orang komunikasi, apa yang diucapkan dia harus tahu. Ya, saya berempati, tapi kau tidak tahu apa itu empati. Ya, coba kalau saya tanya di sini pasti ada yang tidak tahu apa itu masalah. Ada semua masalahmu toh?
Nah, pasti banyak yang tidak tahu masalah. Apa itu masalah? Apa? Ada masalahmu? Pasti tidak mungkin tidak ada ya. Nah, apa itu masalah? Tidak tahu kan? Orang komunikasi tidak boleh. Semua yang kau bicara harus kau tahu. Jangan sampai besok kau berdiplomasi, berdebat. Ketika kau debat apa ada ucapan yang kau sebut lalu kau tidak bisa jawab, apa yang kau ucapkan itu kan mati. Coba lihat itu Rocky Gerung kalau dia berdebat. Jangan lalu kau gunakan kata yang kau tidak paham. Dia permalukan kau depan umum. Ya memang harus begitu orang komunikasi. Jangan kau bicara demo, ini tolak kenaikan BBM. Kenapa? Terjadi devaluasi. Begitu ditanya apa itu devaluasi, pokoknya tidak boleh. Itu tidak boleh ada mahasiswa begitu. Kamu harus tahu. Nah, formula, apa itu formula? Coba beda. Coba buka, apa itu kamus besar bahasa Indonesia? Formula apa itu? Bahasa lainnya. Formula apa? Hah? Rumus. Formula, rumus. Ya. Jadi rumus, formula itu bermakna sekata dengan rumus. Dari sekian banyak definisi tentang komunikasi, ada formula Laswell. Formula Laswell ini rumusnya Laswell atau teori, ya formula atau teori. Ya, nah teorinya Laswell itu dia membagi komunikasi menjadi 4 perkara. Nih, ya berapa? Berapa tadi saya bilang? Oh berarti kau perhatikan ya. Ya kan ada 5. Yang pertama siapa, terus mengatakan apa, kemudian melalui apa, 4 kepada siapa, 5 efek apa. Coba beda mana itu anak Wahdah tadi. Hai, coba yang 5 itu jangan kau lihat ke saya. Apa itu? Sudah disebut tadi. 1, ada 5 kan? Ya kau intip-intip. 1 apa? Siapa? Ya. Ya kau intip-intip ke sana. Siapa? Terus? Hah? Apa yang dikatakan? Tersusun, terakhir itu deh. Nah, sudah. Ini kamu coba. Yang pertama itu siapa, yang kedua itu apa, yang ketiga apa yang dikatakan. Ya, oke, betul. Terus Oke, supaya gampang. Sini. Kamu sini. Diri. Nah, saya ya, ini prakteknya ini 5. Nah, sini. Siapa? Nih. Ya. Nah, saya mau bilang sesuatu ke dia. Mengatakan apa? Dalam ilmu komunikasi disebut pesan. Ya kan? Nah, kepada siapa? Ini. Nah, coba sudah berapa unsur? Nah, coba saya ulang ya. Siapa? Saya. Ini namanya komunikator. Bahasa lainnya sumber. Ya, yang bermula bicara. Nah, lalu saya mau menyatakan kepada ini. Itu namanya pesan. Apa yang saya mau bicara? Itu pesan. Pesan bisa dalam bentuk lisan, pesan bisa dalam bentuk simbol. Hah? Nah, kepada siapa? Kepada siapa disebut penerima atau komunikan. Ya? Kemudian, halo? Nah, melalui apa? Untuk sampai pesanku ke telinganya dia atau ke matanya melalui apa? Media. Media itu ada audio, radio, ada visual, gambar seperti ini. Ada gabung audio, visual, ada gambarnya, ada suaranya. Nah, sudah 4. Yang berikutnya, yang terakhir, apa dia terima ini atau tidak? Efek. Dia ngerti enggak? Efeknya. Saya di sini 2 jam bicara, hebat itu tarik. Apa dia bilang? Aku tahu. Berarti gagal efeknya. Ya, oke, duduk. Paham? Saya mau lihat penerimaanmu. Coba kau ulang.
Coba ulang tadi yang saya jelaskan tadi, sudah saya kasih kau contoh. Kau jurusan apa? Pemerintahan. Pemerintahan ya. Coba sebutkan tadi apa yang saya jelaskan dan 5 itu. Buat kepada siapa? Masa langsung kepada siapa? Siapa Pak? Siapa? Nah, disebut Komunikator. nah, atau Sumber. sumber. Ya, oke. Apa lagi? Nah, sudah habis waktu. Mana lagi? Kamu kacamata. Yang pertama itu siapa? Saya sendiri. Disebut Komunikator. Sumber. Oke, disebut sumber atau komunikator. Kemudian Setelah itu saya mau bilang sesuatu, saya sampaikan ke penerima. dibilang itu disebut mengatakan apa? Pesan. Ke penerima atau biasa disebut komunikan. Ya, Terus atau penerima. Nah, kemudian itu medianya melalui, kalau saya sekarang ini melalui audio visual karena Ya. penerima Ya. bisa lihat saya dan bisa dengar saya. Setelah itu efeknya. verbal namanya. Ya, Setelah ya. itu nanti ada efeknya. Apakah penerima ini bisa mengerti apa yang saya katakan atau tidak? Oke. Bisa pulang itu tadi? Hah? Bisa ulang? Nah, kalau sudah begini berarti sudah paham apa yang saya jelaskan. Ya. Jadi itu komunikasi deh. Di sini kita putar-putar. Ini nih. Ini saja ini mulai dari S1 sampai doktor profesor ini aja dibahas. Siapa? Namanya sumber. Ya, atau komunikator. Sumber itu bisa dua. Bisa berupa lembaga, bisa berupa pribadi. Lembaga misal, ya, saya berbicara atas nama jurusan komunikasi. Menurut ketua jurusan, berarti saya bicara lembaga. Jokowi bicara sebagai presiden, itu lembaga. Tapi dia bagaimana dibedakan dia lembaga atau pribadi? Bagaimana bedakannya? Tergantung apa yang dia bicara. Wah, saya suka sekali makan nasi goreng. Itu lembaga atau tidak? Itu pribadi, ya tak? Tapi menurut saya undang-undang ini tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Berarti dia bicara lembaga negaranya. Tapi anakku itu yang satu memang itu pufu apa beleng-belengi. Itu kata, itu berarti dia pribadi. Ya, jadi mau tahu dia sumber sebagai lembaga atau tidak, lihat kontennya, apa yang disampaikan. Ya, maka keliru seorang pejabat negara kalau dia memakai baju dinas dan kendaraan dinas lalu tidak mau dikritik. Tak bisa, karena kamu sebagai lembaga. Lembaga itu kenapa perlu dikritik? Karena kita gaji dia, dan gaji itu dari mana? Kita yang bayar. Ya, itu ya intinya 5. Siapa disebut komunikator atau sumber. Kemudian mengatakan apa? Disebut pesan. Pesan ini bisa berupa film, bisa, ya, pesannya bisa disampaikan dalam bentuk lagu. Dia bersair, ya, bisa. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu pesannya. Dia ingin mengatakan bahwa ini bencana alam ini gara-gara ulah-ulah manusia. Ya, kepada siapa? Kepada pendengar. Siapa pendengar? Kalau saya di sini, pendengarku mahasiswa. Tapi ketika saya di mimbar, pendengarku jamaah. Ya. Kepada audiens, bahasa lainnya itu penerima audiens. Audiens juga itu bisa berupa lembaga, bisa juga berupa pribadi. Saya bicara tapi mengeritik kabinet cara kerjanya, berarti lembaganya yang saya kritik, bukan pribadinya. Dan boleh kita mengeritik lembaga, ya. Kalau kamu mau terhindar dari hukum pidana, jangan sebut orang namanya ketika kamu berbicara, karena bisa menimbulkan pasal pencemaran nama baik. Makanya saya bagaimanapun kerasnya saya ceramah, kan saya digelari dengan Ustadz Gaspul,
Sekeras sana pun saya tidak pernah dituntut. Kenapa? Karena saya tidak pernah sebut nama. Nah, itu ada di sekalian ke penerima. Berikutnya adalah dengan efek apa? Efeknya apa? Semua efek itu dalam komunikasi, 3 yang ingin disasar. Ya. Ada yang tahu? Yang mau disasar ini? Satu kognitif atau pengetahuan. Jangan ragu-ragu deh. Kalau dalam kelas ngomong kok saja, mau salah atau tidak ngomong kok. Namanya orang belajar. Ya, pengetahuan. Mau tahu enggak orang yang baru tahu simbolnya? Kalau dia baru tahu, dari mimiknya bisa saya tahu dia yang baru tahu ini. Dia baru tahu itu, ya kan? Kedua, dia baru tahu. Baru tahu. Ya, nah itulah sebabnya ada disebut informasi. Apa itu informasi? Pengetahuan baru tentang sesuatu. Ada orang bicara, dia mau samakan antara informasi dengan berita. Berita beda dengan informasi. Informasi itu pengetahuan baru. Mana? Berarti yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Itu dulu sasaran ketika saya bicara seperti ini. Yang pertama saya sasar adalah pengetahuanmu. Kamu tahu enggak? Sudah tahu, maka efek yang kedua adalah apa? Afektif atau apa itu sikap? Kau selalu bicara sikap tuh. Apa itu sikap? Kalau sama di sikap perilaku untuk apa ada 2 bahasa? Kalau sama di 1 dengan 2, kenapa mesti ada kata 2? Beda dong sikap dengan perilaku. Apa itu sikap? Mana tadi itu yang itu sana? Siapa lagi tadi? Andrew namamu toh? Ya, Andrew. Apa itu sikap? Sikap itu kalau perilaku itu bisa ke tingkat level. Coba lihat Dedek, berapa tahun aku selalu kata-kata sikap dan kau tidak tahu. Mana lagi? Sikap itu deh hanya 2. Sikap itu hanya 2. Setuju? Tidak setuju. Itu sikap. Saya jelaskan tentang bahaya rokok. Mana itu tadi yang berokok? Itu sana dah. Nah, saya jelaskan tentang rokok. 2 sikapnya. Saya tidak setuju itu pendapatnya Pak Ustadz. Ya, ada teman saya kuat sekali merokok. Dia bilang, Ustadz, setelah saya membaca iklan bahaya merokok, sejak itu saya berhenti membaca iklan. Ini sudah tidak ada gunanya. Ini sikap seperti ini sudah sikapnya sudah tidak mempan untuk dinasihati. Atau kita cerita tentang neraka, dia bilang apa? Dia tunjuk cerita neraka, kamu tombak cini ki. Dia bilang pintar juga itu cerita neraka, kayak dia juga dari neraka. Itu berarti sikapnya sudah tidak setuju. Bicara tentang undang-undang, dijelaskan 1 jam, sikapnya 2, setuju, tidak setuju. Ya, paham Adek? Paham. Saya cerita soal rokok. Nah, saya berkomunikasi efektif. Komunikasi efektif itu membujuk. Bagaimana supaya dia yakin? Maka saya kasih fakta, saya kasih contoh, saya kasih kasus. Ini loh di lubang mininya, ya berapa yang banyak, lebih banyak yang mati gara-gara rokok daripada tabrakan. Akhirnya dia mulai masuk akalnya. Baru dia tahu. Sikapnya berikutnya apa? Setuju. Sudah setuju. Efek yang ketiga adalah ini disebut konatif. Oke, mana tadi yang dari Wajo? Ini nih kau dulu. Kau dari Wajo toh? Dari Banggai, Sulawesi Tengah. Banggai. Iya. Di mana itu Banggai? Lu. Iya. Oh, yang bicara nganang-nganang kan? Iya. Ngana pe orang dari mana Jo? Lu, kau jelaskanlah itu tadi.
coba ulang itu dek. Dari yang Yang kau baca itu, kalau kau baca tidak ada gunanya. Lebih baik kau ukur bahwa supaya saya tahu kemampuanmu dan saya sudah tahu, oh berarti saya gagal mengajar, kurang, perlu lagi ada variasi baru saya mengajar supaya gampang mengerti. Nah sekarang ketika orang berkomunikasi, ada 3 hal yang ingin disasar atau ingin dituju. 1, pesan. setengah mati ku saya kasih tahu kenapa saya nak kembali ke pesan. Ada 3 tadi itu sana yang tadi saya tulis. 1, kau menghayal, ngana menghayal Jo. 1, Sikap. masa langsung sikap, sudah pas. Ini, mana tadi yang dari Ngawi? Apa? Ada tadi ada apa? Banyuwangi. Mbak, piye Mbak? Nggih? Oke. Apa Mbak? Itu kognitif atau pengetahuan. Ya. Kalau kau baca ndak usah saya tanya kalau gitu. Bilang saja Pak, silahkan baca sendiri Pak. Ya. Efektif atau sigap. Yang ketiga itu konatif atau tingkah laku. Coba sini deh supaya kau gampang mengerti. Ya. Saya ngomong berarti sumber. Ya, menyampaikan tentang pengertian komunikasi, itu pesan yang saya sampaikan kepada kalian. Pesannya kepada komunikator, apa ini semua mahasiswaku. Ya. Nah, setelah kamu dengar saya ngomong, maka 3 perkara yang akan kamu dapatkan yang saya ingin sasar. 1, tahu dulu. Ini berarti supaya kau gampang paham. Gini, pakai kalau saya dulu pakai namanya keledai belajar. Bagaimana cara bikin supaya gampang saya mengerti. Misalnya toh, kalau saya kasih contoh, dulu susah sekali saya bedakan antara konasi, makna konotasi dan makna denotasi. Maka saya bikin supaya saya gampang, konotasi itu kan makna tidak sebenarnya. Maka saya pakaikan bahasa Bugis, konokan. Konokan itu bahasanya talek-talekan. Nah, itu namanya keledai belajar. Nah, supaya gampang begini deh. Pertama, ketika menyasar, kau menerima informasi atau berita 1, ini dulu disasar. Apa? Tahu. Sudah itu, nih. Sudah itu, nah, berketin nggak mau kok? Ya, gampang kan? 1, tahu. 2, sikap itu hanya 2, setuju dan tidak setuju. Yang ketiga, berperilaku. Saya menjual kepada kamu Pepsodent, odol. Saya jelaskan apa kelebihannya odol, busanya bagus, ini. Kamu kemudian enggak cocok itu, saya suka apa itu, close up, karena iklannya sama cewek. Ya kan? Berarti apa yang saya sampaikan dia tidak setuju. Karena dia tidak setuju, tidak mungkin dia lakukan. Ada orang tidak setuju tapi dilakukan, tapi namanya korsif, paksa. Beli kok, kalau tidak mau kau beli, itu dia beli. Tapi komunikasi tidak boleh begitu. Kenapa? Karena dia beli pas saat dipaksa, sudah itu tidak mau lagi. Terima cintaku, kalau tidak mau kau bunuh diri Kak. Nah, bilang bunuh diri lalu kau cilaka. Ya, udah ya, sudah cukup sampai sini pertemuan kita.